Max Verstappen takluk di kandang sendiri. Itulah yang terjadi pada balapan GP Belanda hari Minggu malam kemarin, di mana akhirnya Lando Norris meraih kemenangan keduanya di F1. Tak disangka-sangka, Norris mampu finish dengan jarak 22 detik di depan Max Verstappen dan mendominasi mayoritas jalannya balapan. Ini adalah pertama kalinya ada pembalap selain Verstappen yang mampu menang di sirkuit Zandvoort sejak GP Belanda kembali ke kalender pada 2021. Itu sekaligus memperpanjang rentetan balapan tanpa kemenangan bagi Verstappen menjadi 5 balapan secara beruntun. Performa Norris sepanjang GP Belanda memang sangat mengesankan, di mana ia bisa konsisten tampil kencang sejak sesi latihan bebas, yang kemudian ia tuntaskan dengan baik dengan mendominasi balapan. Di kualifikasi, Norris sukses raih pole position dengan catatan waktu yang superior, yaitu 0,3 detik lebih cepat dari Verstappen di salah satu sirkuit favoritnya. Gap sebesar itu membuat Red Bull sedikit shock dan sudah menggambarkan sekompetitif apa McLaren di Zandvoort. Sebelum balapan, salah satu kekhawatiran kami terhadap Norris, meskipun ia sudah menunjukkan kecepatan yang superior di kualifikasi, adalah kebiasaan start buruknya. Mengingat, dalam 3 pole sebelumnya, dia tak mampu memimpin balapan pada lap pembuka dan selalu kesalip di tikungan pertama. Dan benar saja Norris kembali lakukan kesalahan yang sama dengan lakukan start yang lambat di GP Belanda dan kehilangan pimpinan lomba di tikungan pertama dari Max Verstappen. Sempat khawatir jika Verstappen akan ngacir, ternyata Norris bisa menempel pembalap tuan rumah itu dan terus memberikan tekanan. Sampai akhirnya pada lap ke-18, Norris sukses menyalip balik Verstappen untuk ambil alih pimpinan balapan. Semenjak itu Norris jadi mengendalikan balapan dan langsung tancap gas menjauh dari rivalnya tersebut supaya mengamankan diri dari ancaman undercut. Race pace Norris dengan ban medium memang tak tertandingi di stint pertama, di mana hanya butuh sekitar 4 lap saja baginya untuk melebarkan jarak sebesar 5 detik dari Verstappen. Alhasil meskipun Verstappen masuk pit duluan, tapi tak berpengaruh apa-apa karena Norris sudah membuat jarak yang aman untuk menjaga posisi pertamanya dari ancaman undercut. Pembalap 24 tahun itu sama sekali tak tersentuh dan kecepatannya di stint kedua dengan ban hard seperti berada di level yang berbeda dengan keberhasilan Norris menyentuh garis finish dengan gap 22,8 detik. Yang membuat performanya tambah impresif adalah di lap terakhir, Norris masih mampu mencuri fastest lap yang membuatnya mengkoleksi poin sempurna di GP Belanda dan memangkas gapnya di klasemen menjadi 70 poin. Kemenangan dengan gap sebesar itu merupakan sebuah pencapaian yang fenomenal, mengingat lawannya adalah Max Verstappen dan balapan di kandangnya pula. Dominasi dengan gap 22 detik adalah sebuah pernyataan tegas jika McLaren sekarang adalah tim yang memegang kendali persaingan di F1. MCL38 saat ini berada di fase terbaiknya dengan Red Bull yang performanya sudah mentok dan otomatis membuat McLaren berada di atas angin. Momentum seperti demikian di paruh kedua setelah jeda musim panas adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Norris beserta McLaren. Optimisme mereka sudah terlihat dari upgrade besar yang mereka luncurkan di Zandvoort sebagai bekal utama untuk menghadapi sisa musim 2024. Upgrade di area brake duct dan suspensi yang dioptimalkan bertujuan untuk efisiensi aerodinamika beserta manajemen suhu ban. Selain itu, area floor body juga dirombak oleh McLaren untuk menambah overall downforce yang dihasilkan. Upgrade tersebut diklaim McLaren sebagai sesuatu yang beresiko, mengingat tren yang terjadi musim ini adalah komponen baru yang dipasang malah berujung menjadi downgrade. Tetapi hal itu tak terjadi di mobil MCL38, dan upgrade yang mereka bawa sukses membuat performanya di track menjadi makin gacor. Dengan dominasi di Zandvoort, patut dinantikan sekuat apa mereka di balapan-balapan setelah ini, mengingat Oscar Piastri kemarin mengklaim jika McLaren sudah tidak takut lagi dengan tipe-tipe sirkuit tertentu. Mungkin memang benar karakteristik sirkuit Zandvoort yang banyak tikungan medium dan lambat sangat mengeksploitasi keunggulan di mobil McLaren. Balapan akhir pekan ini di Monza akan jadi sirkuit yang mengkonfirmasi apakah McLaren memang sekuat itu atau tidak. Sebaliknya dengan Red Bull, mereka nampak cukup pasrah dengan kondisi RB20 yang performanya sudah mentok. Mereka hadapi paruh kedua musim 2024 dengan pesimisme karena bingung dengan permasalahan yang ada di mobilnya. Penyakit understeer di RB20 masih ada dan malah terlihat tambah parah sepanjang GP Belanda, terutama di tikungan 10 yang memang menuntut kekuatan grip ban depan. Selain itu, degradasi ban yang dialami Red Bull juga cukup tinggi, yang jadi alasan kenapa Verstappen tak mampu menyaingi race pace Norris dan berujung ke kekalahan dengan gap 22 detik. Bahkan di akhir balapan,
gap Verstappen ke Charles Leclerc saja cuma di kisaran 2 detikan yang menunjukkan betapa buruknya kecepatan mereka di GP Belanda. Andaikan saja Piastri mampu salip Leclerc, mungkin dia bisa mengejar sang pemimpin klasemen dan McLaren raih 1-2. Tapi untungnya itu tak terjadi dan tanpa Verstappen mungkin mereka tidak akan bisa start dari posisi kedua untuk memisahkan duo McLaren. Podium runner-up merupakan hasil maksimal yang bisa mereka raih di akhir pekan yang sulit seperti kemarin. Red Bull sudah melakukan segala cara untuk mengembalikan performa mobilnya, di mana salah satunya mereka sampai memasang kembali floor yang pernah dipakai di GP Bahrain. Kembali ke komponen lama ternyata tak menyelesaikan masalah, namun yang ada sepertinya malah makin merusak performanya dengan race pace Verstappen yang keteteran. Setidaknya jika dilihat dari data, Verstappen masih bisa membawa Red Bull unggul di sektor pertama sampai di tikungan ke-8. Tapi setelah itu ketika memasuki sektor kedua dan ketiga yang dipenuhi tikungan panjang, penyakit understeer di RB20 membuat Red Bull kehilangan nyaris setengah detik dari McLaren. Kelemahan mereka di seputaran grip ban depan dan keseimbangan saat pengereman merupakan masalah yang sudah mereka alami semenjak GP Miami. Dengan tidak adanya solusi pasti yang bisa dijanjikan Red Bull dalam waktu dekat, ini akan memaksa Max Verstappen untuk menggendong tim di sisa musim 2024. Gap 22 detik yang dibuat Norris di Belanda merupakan sinyal bahaya yang sudah tak bisa lagi Red Bull abaikan begitu saja. Dan jika dibiarkan, maka bisa jadi mereka bukan cuma kehilangan gelar konstruktor, namun juga gelar pembalap. Selain McLaren, tim yang harus diapresiasi sepanjang GP Belanda kemarin adalah Ferrari. Siapa sangka setelah FP1 dan FP2 yang berjalan sangat buruk bagi mereka, tetapi saat balapan, Ferrari mampu tampil sangat kompetitif. Setelah hari Jumat yang mengecewakan, Ferrari berhasil mengutak-atik settingan mobil dan menemukan setelan yang pas untuk fokus di race pace. Hasilnya, Leclerc dan Carlos Sainz bisa menunjukkan performa yang kompetitif, yang bahkan mengejutkan pembalapnya sendiri. Ferrari awalnya memang cuma memprediksi kalau mobil mereka hanya bisa bersaing untuk 5 besar saja, tapi siapa sangka jika Leclerc mampu meraih podium ketiga dan Sainz bisa finish kelima meski start dari posisi 10. Start bagus Leclerc yang mampu melompati Sergio Perez di lap pertama dan strategi berani Ferrari adalah kunci keberhasilan raih podium ketiga. Inisiatif mereka pit stop duluan berhasil bawa Charles Leclerc lakukan undercut kepada Piastri dan George Russell. Di akhir balapan, meskipun Piastri memiliki ban hard yang 9 lap lebih segar, namun ia tak bisa mengejar Leclerc yang memanajemen balapannya dengan sangat baik dengan memanfaatkan traffic serta traksinya yang bagus. Alhasil, Piastri harus puas start dari posisi keempat, di mana seharusnya ia bisa amankan tempat di podium, andai saja ia lakukan start lebih bagus. Mercedes mungkin adalah tim yang harus dipertanyakan, mengingat mereka datang ke Belanda dengan optimisme pasca kemenangan di GP Belgia. Awal balapan mereka bisa sangat kompetitif dengan ban medium, di mana Russell bisa naik di posisi ketiga di lap pertama. Namun ketika ganti ke ban hard, Russell tak mampu mengejar pace Leclerc dan kecepatan mereka malah makin loyo dengan degradasi ban yang tinggi. Lewis Hamilton malah lebih parah karena ia di kualifikasi saja gagal lolos ke sesi Q2 dan dihukum penalti turun 3 grid karena halangi Perez di Q1. Saat balapan, Hamilton juga alami masalah yang sama di stint kedua, yaitu kecepatannya loyo dengan ban hard. Yang jadi pertanyaan, kenapa Russell diberikan strategi 2 kali pit stop? Mengingat posisinya, dia masih bisa bertahan dari kejaran Carlos Sainz dan Checo di belakangnya. Dengan masuk pit, Mercedes mengorbankan track position Russell dan itu sangat merugikan baginya. Alhasil, Russell hanya finish di posisi ke-7 dan Hamilton menyusul di posisi 8. Di belakangnya ada Pierre Gasly yang sepertinya sangat bersahabat dengan sirkuit Zandvoort dan kembali meraih poin dengan selesaikan balapan di posisi 9. Sementara raihan poin terakhir didapat oleh Fernando Alonso yang tak mampu berbuat banyak dengan Aston Martin yang masih bermasalah. Jadi, apa momen favorit kalian sepanjang race kemarin? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.